Halo, kali ini saya akan mereview tugas 1 pemrograman komputer aplikatif untuk kelas B ya. Secara umum sudah oke di sini ya. Tetapi ada beberapa yang seperti ini. Saya tidak bisa mengkoreksinya karena saya tidak bisa mengakses filenya. Jadi perlu diperhatikan juga ya sebenarnya. Karena bagaimana saya mau mengoreksi kalau tidak bisa dilihat. Jadi mohon ketika setelah mengupload itu di set ke publik dulu sehingga saya bisa mengaksesnya. Oke, baik. Sekarang tentang hasilnya sendiri ya. Ini proses membuat mie. Nah, kita punya Margareta ya. Punya kita ini oke, jadi ini sudah lumayan ya. Saya itu dulu present TV. Jadi kita akan punya hal yang di sini. Siapkan dulu, ini persiapan. Ada juga yang bilang, jadi pokoknya kodanya seperti ini. Ada yang bilang itu persiapan atau mungkin bahan atau alat dan seterusnya. Terserah, yang penting ada kodanya ya. Oke. Dan konsisten. Jadi di sini penyakitnya itu tidak konsisten. Nah, di kita ini sudah oke. Ada beberapa hal sebenarnya yang agak kurang di sini, yaitu tentang ini panas seharusnya tidak terputus, dan yang ini sudah benar ya, dimulai dari kotak dan berakhir ke kotak. Jadi mulainya benar, jadi pangkal sama ujungnya harus menempel, pangkalnya dari asalnya, ujungnya ke tujuannya. Jadi ini sudah bagus punya kita ini. Oke, kemudian satu lagi ya, jadi di daerah sini. Nah, di sini apa yang bermasalah di sini. Nah, perhatikan bahwa ini adalah pertanyaan ya, yang harus dijawab dengan yes atau no. Jadi sini apakah air sudah mendidih? Ini bagus. Menunggu air mendidih. Sudah mendidih? Tidak, belum. Tunggu lagi. Kalau sudah, masukkan mie. Oke, kemudian mie-nya sudah matang? Belum matang, masak sampai aduk-aduk. Jika sudah, matikan kompor. Tuang mie dalam piring berisi bumbu, kemudian campur. Sudah tercampur? Belum. Campur lagi. Sudah. Nah, ini dia. Masih lapar? Ini kan mending tidur sama makan. Ini mana? Iya atau tidaknya. Nah, ini ingat yang kita ngomong komputer, bukan orang. Jadi komputer tidak akan bisa mengeksekusi ini kalau tidak tahu yes dan no-nya di mana. Oke, hanya itu ya. Tapi secara keseluruhan punya kita ini sudah oke. Baik. Sekarang punya Citra. Ini juga sudah oke ya sebenarnya. Jadi perhatikan, ini ada persiapan, jadi simbolnya bisa macam-macam. Saya tidak mensyaratkan simbol yang khusus ya. Ya, ini kita bisa punya simbol seperti ini. Proses secara umum biasanya kotak, jadi tapi boleh misal pakai segitiga, tapi harus segitiga terus sampai bawah untuk proses. Nah, ini paling aman memang kotak, enak ditulis ya. Panaskan air dalam panci, itu mendidih. Sudah mendidih? Belum, harusnya belum ya, yang gak apa-apa. Tidak. Oke, ini sudah bagus. Panahnya juga awalnya menempel, tujuannya juga menempel. Jadi asal dan tujuannya menempel semua. Ini bagus. Tunggu matang. Sudah matang? Belum. Tunggu. Sudah? Belum. Tunggu lagi. Iya. Oke, ini yang bagus. Suka pedas? Ya, masukkan cabai. Jika tidak, langsung aduk saja. Tadi proses ini tidak dilakukan jika tidak suka pedas. Nah, ini contoh yang sangat bagus sekali tentang flowchart ya. Oke, baik, ini keren punya Citra ini. Kemudian punya Friska. Ini oke. Jadi tetapi bisa lebih baik lagi. Maksudnya apa? Perhatikan bahwa ini seakan-akan flowchart ya, tapi ini
ya memang flowchart. Tapi maksud saya ini ada pilihan mie kuah ya, masukkan pilihan mie ke dalam air, maksudnya ingin makan mie apa, mie kuah ya, sediakan bahan, proses membuat mie siap disajikan, selesai. Oke. Bukan mie kuah, mie goreng ya, sediakan bahan, proses membuat mie siap disajikan, selesai. Tidak ada masalah sebenarnya. Terus tidak, ya sudah selesai, nggak makan gitu ya. Ini oke, tidak masalah di sini. Tetapi di sini yang saya soroti adalah ada perintah yang sama, yang boros istilahnya ya di sini. Oke. Ini kan tidak ada bedanya antara mie kuah dan mie goreng. Jadi kita milih mie kuah pun juga proses pembuatan mie siap disajikan itu juga terjadi di mie kuah dan mie goreng. Seharusnya ini cukup, kotak ini cukup satu saja, jadi mie kuah dan mie gorengnya dijadikan percabangan. Jadi ini satu aja percabangan, misal mie kuah ya sediakan bahan pembuatan mie, oke. Atau sediakan bahan sampai bawah. Kan yang membedakan mie kuah dan mie goreng adalah mie kuah airnya ikut, atau bikin air yang lain tapi tetap ada airnya kan. Nah, kalau mie goreng ditiriskan tanpa dikasih air lagi. Itu yang membedakan, jadi fokuskan di sana. Kalau ini ya sama saja, ada dua program ini, padahal ini satu program. Ini seperti dua program, yaitu membuat mie kuah dan membuat mie goreng. Tinggal milih salah satu karena ini perintahnya terpisah. Nah, seharusnya perintahnya satu untuk perintah yang sama. Oke. Tapi secara umum ini sudah bisa jalan kalau dibuat program beneran ya. Oke. Baik, ini punya Asad, ini juga bagus ya di sana. Ini perhatikan bahwa bikin dan end itu tidak harus bikin di kiri dan end di kanan, atau bikin di atas endnya di bawah. Ini bisa bulat seperti ini. Saya bilang bulat ya, tapi nggak apa-apa karena ini jalan. Jadi ambil mie instan, taruh dalam mangkok, panci mangkok, isi panci, ini sangat detail sekali. Aduk mie, kemudian di daerah sini ada pilihan apakah sudah lembut mie-nya. Sudah, oke, tiriskan. Jika belum, tunggu. Seperti itu. Ini bagus, jadi ada beberapa yang ngomong, gimana itu proses menunggunya. Nah, ini adalah proses menunggu. Oke, ini bagus sekali. Campur bumbu dengan mie, di sini tidak ada pilihan kuah dan goreng ya, tidak apa-apa, tapi ini sudah bagus. Oke. Baik, berikutnya ini bukan flowchart ini ya, asli ini bukan flowchart. Mulainya dari mana kan, ini bahkan saja mungkin bukan ya, ini mie sedap soto kuah pedas, atau mungkin ini menu di warung, bukan juga. Tapi ini sudah cocok dengan menu di warung ya, atau setidaknya poster awas yang di depan warung, mie sedap soto kuah pedas. Kalau di Malang mungkin jarang, kalau di Jogja itu banyak sekali warung makan yang tulisan di depannya seperti ini, nasi telur atau indomie atau burjo. Kebanyakan di sana indomie. Kalau di Malang lalapan, nanti tunggu kalau sudah pandeminya selesai ya. Tidak akan ada warung indomie di sini seperti di Jogja. Kalau di Malang lalapan. Baik, kok jadi mas itu. Oke. Baik, ini bukan flowchart ya, tidak seperti ini, tidak ada pilihan ini ya, siapkan mie. Perhatikan bahwa ini manusia bisa baca, tapi kita tidak sedang bahas itu ya. Komputer yang kita suruh untuk melakukan sesuatu, komputer harus melakukan sesuatu dari sebuah titik. Titiknya yang mana? Loh, kan ada nomornya. Iya, kita juga harus mengasih tahu komputer kalau mulai dari nomor 1. Tidak ada mulainya kan di sini. Nah, itu dia. Jadi ada hal yang oke, sepertinya manusia masa nggak bisa gitu aja. Ya iya, komputer jika tidak dinyalakan juga nggak bakal melakukan apapun. Seperti itu. Baik, jadi ini bukan flowchart. Oke, ini Navisa ya. Punya Navisa ini oke, sudah bagus. Dan kemudian percabangannya juga bebas ya. Perhatikan. Jadi ini sudah bagus juga. Tapi jika LED tidak rebus, ini seragam semua ya. Sebenarnya belum dan sudah itu boleh. Jadi
Di sini yes dan no atau belum, sudah, iya, tidak, itu boleh semua. Jadi intinya 2 pilihan, hanya boleh 2 pilihan, iya, tidak, belum, sudah. Oke, seperti itu. Jika air sudah mendidih, sebenarnya kalau iya dan tidak ini bukan jika air sudah mendidih, sebenarnya air mendidih gitu aja tulisannya. Iya kan bisa langsung, tidak tunggu. Terus ini rebusnya, buka bungkus, masukkan mie ke dalam air mendidih, tidak, mie sudah matang, tidak, aduk, dan seterusnya, sudah merata, dan seterusnya. Ini sama dengan yang sebelumnya sebenarnya, tidak apa-apa, benar. Oke, ini punya Salsabila, ini sudah bagus juga. Di sini ada proses bersenang-senang untuk membuat ini. Kalau saya nggak tahu Salsabila ini terpaksa tapi ini melihat saja menyenangkan, jadi saya membayangkan ini proses pembuatannya juga menyenangkan. Start, ini persiapan, masukkan air, masak air, tunggu mendidih. Nah ini bagus, mendidih, tidak, bukan jika mendidih, sudah mendidih, mendidih, tidak, tunggu, mendidih, ya, aduk. Di sini matang, aduk hingga merata. Ini sama sebenarnya dengan tadi ya, layoutnya beda, dan ini benar. Oke. Baik, di Intan ini contoh yang bagus juga. Ini sepertinya menggunakan Visio ya, atau program membuat flowchart. Ini ada, bukan Visio, iya ini Visio sepertinya. Nanti bisa beritahu teman-temannya cara membuat flowchart yang bagus, karena habis ini akan ada banyak tugas untuk membuat flowchart terus. Dengan ini akan bagus sekali. Tidak wajib ya, tapi bukan bagus juga sebenarnya. Yang tadi juga bisa bagus, cuma ini lebih mudah, jadi konektornya pasti nempel, dan ini enak saya yakin di Android juga ada ya, di Android atau di Play Store atau di App Store, atau iOS juga ada. Oke. Persiapan, isikan air, masak, mendidih, iya tidak, oke, matang, iya tidak, merata, iya tidak, siap sajikan. Oke, sama dengan yang tadi, dan benar. Ini punya nada, ini menggunakan Flodia, ini bagus. Ini mungkin versi gratis, tidak apa. Jadi ada, kalau gratis nanti akan ada semacam di backgroundnya ada watermarknya ya. Flodia diagram. Silakan dicari, sepertinya ini gratis. Nah ini saya juga itu menyoroti ini juga ya. Tunggu yang mendidih, ya tidak, sama, matikan kompor, angkat mie, tiriskan, masukkan ini, aduk hingga merata, sajikan mie, selesai. Oke, sama dan benar. Oke, kemudian ini punya siapa, Iksan ya, Iksan. Jadi di sini, oh ya, kalau mau motret itu cari ruangan yang terang, siang hari mungkin. Ini mungkin di malam hari menggunakan lampu kamar kita mungkin sangat terang sekali, tetapi bagi kamera itu tidak, jadi gambarnya bisa seperti ini. Jadi atau pakai flashnya ponsel itu bisa, atau dekatkan ke lampu terus kita potret. Nah itu akan bagus sekali. Oke, tapi nggak apa-apa, masih terbaca ini. Baik, ini yang saya soroti itu di daerah sini. Jadi ada bagian di sana yang tidak, kalau dijadikan program itu akan liar. Jadi contoh ini mulai oke, air mendidih juga oke, kemudian ini masak telur ya kayaknya. Oke, sudah. Apakah telur sudah berat? Maksudnya telurnya sudah matang, kita aja juga nggak apa-apa sebenarnya. Oke, ini bagus, masukkan, kemudian ini satukan, lihat mie sudah matang. Jika sudah matang, matikan kompor, angkat mie. Oke, iyanya juga nggak ada sebenarnya di sini, tapi saya nggak tahu maksudnya karena di sini adalah tidak. Nah, masalahnya jika tidak, masak kembali dan kemana? Nah, ini setidaknya ini bisa ke atas ya, ke panahnya saya itu. Oke, dari masak kembali ini seharusnya masih ada panah lagi, misal ke daerah sana. Oke, jadi satu kotak boleh ada panah dari manapun, dari ya, kalau ke nya untuk kotak hanya boleh satu. Untuk yang pertanyaan seperti ini hanya boleh 2.
kalau dari mananya ini seperti ini, kotak ini boleh dikasih 2. Hal yang sama juga terjadi di sini kan ya, ini dari sini dan dari sini. Oke. Jadi boleh dimasuki berapapun panahnya, tapi keluarnya hanya boleh 1. Seperti itu. Baik. Kemudian satu hal di sini, bahasa pemrograman tidak boleh dicampur. Jadi ketika kita ngetik dengan kode Python, Anda masukkan Pascal atau Free Pascal, di sana akan beda. Kenapa? Karena Pascal menggunakan titik 2 sama dengan, Python menggunakan sama dengan saja. Oke. Kemudian if-nya Pascal sama dengan itu tidak ada. Sama dengan itu jika A sama dengan B itu ada. Di Python jika A sama dengan B. Jadi tidak boleh kita mencampur adukan bahasa pemrograman. Hal yang sama juga terjadi di flowchart. Saya nggak bahas tentang ketidaksopanannya ya, tapi di sini memang ketika kita sudah terbiasa baca bahasa Indonesia, kemudian ada kata ini, oke, itu tidak bagus. Oke. Kalaupun ini bagus, itu jika ingin menggunakan bahasa ini dari awal sampai akhir sebenarnya, itu bisa dikasih menggunakan bahasa itu. Jadi tidak apa-apa sebenarnya, tapi konsisten. Untuk mengecek apakah Anda bisa kromo inggil atau hanya bisa ngoko. Oke. Kalau ngoko jelas aneh sekali nanti. Oke. Baik, jadi tidak boleh mencampur bahasa di sini ya. Karena sebagai programmer nanti akan sangat tahu sekali bahwa kita tidak bisa menggunakan bahasa ini di sana. Ada beberapa yang bisa, yang kompatibel, tapi ini tidak kompatibel. Jadi contoh beberapa cara menulis ya, bukan bahasanya sendiri, cara menulisnya antara Java dengan C itu mirip. Arduino itu juga C, itu juga mirip. Nah, tapi ada beberapa hal seperti Java, bukan Jawa ini ya, Java dengan Python itu sangat beda sekali. Begin dan end-nya saja sudah beda. Dengan Free Pascal, Java dan Python dan C ya. Java mungkin kan, C, Free Pascal, Python itu begin dan end-nya sudah beda sekali. Jadi cara menulisnya juga sudah beda. Oke, dan ini cara menulisnya sama Bang. Oh tidak, perhatikan. Jadi masih ke sini. Perhatikan bahwa di sini huruf besar semua itu hanya dibikin dan end, dimulai dan end. Perhatikan di sini ada mulai dan di sini ada end, itu sebenarnya sudah tidak kompatibel ya. Oke, itu salah. Kemudian ketika ini huruf besar semua dan di sini sebenarnya proses ya. Perhatikan potong sesuai selera itu hurufnya besar kecil. Sedangkan di sini itu huruf besar semua. Perhatikan juga bahwa potong sesuai selera, S-nya S besar. Itu kalimat. Jadi bukan ya. Padahal di sini lihat ini sudah matang. Jadi perhatikan kekonsistennya menulis di sini ya. Oke. Kenapa kok ini jadi masalah? Padahal ini masalah kecil. Tidak, ini tidak masalah kecil karena pola di pemrograman itu sangat penting yang akan jadi tugas di hari Jumat. Pola sangat penting. Kalau ini tidak punya pola seperti ini, maka itu latihan saja ya, latihan maksudnya ini dalam hal ini Anda masih belum bisa belajar bahasa pemrograman. Jadi ya ini memang belajar karena masih pertemuan awal ya. Jadi seperti ini, jadi dilatih untuk selanjutnya. Baik, kemudian Anasya ya. Baik, bentuk kotak itu sebenarnya juga bukan hiasan. Jadi di sini bentuknya boleh sebenarnya menggunakan bentuk ini seperti proses, tapi startnya harus memiliki bentuk lain, start dan end itu bentuknya harus lain. Jadi mungkin jadi kotak atau mungkin jadi bintang, itu boleh, tapi tidak boleh sama dengan proses. Ini kan proses ya. Oke. Kemudian rebus air dengan hingga mendidih, kemudian masukkan indomie goreng bersama cabai. Setelah itu kemana? Nah, ini panahnya ya. Sebuah flowchart itu harus berawal dari sesuatu dan dari satu tempat. Jadi dibikin itu ya, dari start itu harus menuju finish manapun jalurnya. Jadi kalaupun dari sini mau ke sana, ini harus menuju ke tempat manapun, bisa ke sini lagi mungkin, tapi harus ada panahnya agar bisa kembali ke end.
bisa menuju kan. Jadi seperti itu. Jadi ketika sudah masukkan Indomie goreng bersama cabai, terus habis itu ngapain? Belum ada kan, nggak ada perintahnya, nggak ada panahnya kemana juga. Nah itu kurang bagus. Bukan kurang bagus lagi, kalau dijadikan pemrograman, dijadikan kode, nggak jalan sama sekali. Tunggu berapa menit, tinggal tekan. Nah ini ya, rebus air yang didih, tunggu berapa menit. Jika sudah matang, angkat dan tiriskan. Ini kan jika sudah matang. Bagaimana jika belum? Nah oke. Jadi ini masih sangat kurang sekali ya, kurang detail untuk prosesnya dan kurang bagus untuk penggunaan kotaknya ya di sana. Oke, anak saya bisa belajar lagi. Di sini simbol harus konsisten, punya Lailatul Jamalia ya di sini. Start dan stopnya oke. Ini mungkin persiapan, oke. Kemudian kita lihat ini persiapan, tetapi bentuk seperti ini persiapan, tapi kok ini proses ya. Nah itu tidak bisa. Kemudian oke, ini proses ya, kotak oke, benar, letakkan, matikan, oke, air sudah cukup. Nah padahal ini harusnya proses ya, kotak kok ini jadi pertanyaan. Nah, oke, ini biasanya kalau pertanyaan itu bentuknya seperti ini ya, standarnya di pemrograman, yang panahnya 2, ada lagi panah. Oke, di sini panah, pangkal dan ujungnya harus menempel ke sesuatu. Harusnya di sini nempel ke sana, dan ini yang menempel ke sana. Hal yang sama terjadi juga dengan yang lainnya. Jadi kenapa? Karena belum tentu ini itu dari sini. Oke, alah gitu saja kok cerewet. Oke, kalau ngomong ke manusia bisa, tapi kalau ngomong ke komputer itu kerjanya seperti tepat yang kita perintahkan. Jadi kalau ada panah seperti ini, itu dari mana? Ini ada hal kosong. Ini memang komputer nanti di semester berikutnya ketika sudah belajar digital atau microcontroller nanti akan tahu sebabnya. Jadi ini bisa dianggap sebagai proses tanpa awal dan tanpa tujuan, panah seperti ini. Oke, dan kemudian yang ini itu adalah tempat dimana apa yang harus dilakukan, tapi dari awal saja sudah, dari start saja tidak bisa kemana-mana. Nah, komputer melihatnya seperti itu. Jadi hati-hati ketika membuat itu. Kemudian simbol juga harus konsisten. Contoh yang tadi sudah diberi contoh ya, ini juga. Ini kok proses, ini kok ini. Ada lagi nih, ada bentuk lagi, isi panci dengan air. Ini sepertinya input ya, sepertinya. Kemudian di sini tunggu itu bukan input. Nah ini tidak konsisten sekali, sehingga tidak ada pola. Sekali lagi ya, pemrograman itu tentang pola sebenarnya. Baik, pola dan logika. Baik, di sini belajar lagi Lailatul. Kemudian di sini ini bukan apa-apa. Perhatikan, dari awal sudah salah. Jika lapar di malam hari, itu pergi tidur dan memasak mie. Saya kurang tahu. Atau oke, kalau pergi tidur terus ngapain? Ya pergi tidur, oke, iya. Tapi ini bukan flowchart. Mengambil mie instan, menyiapkan piring, iya kalau mie-nya ada. Misalnya membuka bungkus mie instan, mengeluarkan bumbu dari dalam, masukkan air ke dalam panci, merebus air. Ini mana kompornya ya? Tidak ada. Oke, ini sudah siap dinikmati. Tidak ada pilihan. Jadi ini bukan apa-apa. Bukan flowchartnya di sini. Baik, di dia ini ada satu fatal ini, tuang bawang goreng. Ini maksudnya mungkin bagi yang suka bawang goreng, oke, tuang, yes. Cuci panci yang telah digunakan. Bagi yang nggak suka bawang, no, sudah nggak nyuci panci karena nggak ada apapun ya. Kalau nggak suka bawang maka nggak usah nyuci panci, nggak usah lepas regulator. Sampai segitunya. Oke, baik. Ini tutorial buat medium lari. Bikinnya juga nggak ada, tapi ini masih oke. Panahnya oke juga ya. Tapi kita harus mulai dari sebuah tempat. Oke, pasang kompor, cuci panci, sayur dan telur, cuci telur ya. Tuangkan air, rebus, masukkan mie, sawi, nunggu mie, tuang bumbu dalam mesin. Oke, ini kurang detail, tapi langkahnya memang sudah ada dan kemudian terpeleset di sini. Jadi misal tuang bawang goreng, sebenarnya di sini
bukan tuang bawang goreng ya di sini. Itu misal suka bawang. Jika iya, kasih kotak di sini tuang bawang goreng. Kotaknya di sana ya. Kemudian beri panah ke sana. Jika tidak, kasih nggak usah itu ya. Nggak usah ini. Jadi kalau tidak suka ya langsung ke bawah. Jadi saya ulang. Jadi kalau suka bawang goreng, jika yes ini sebenarnya no aja biar di sini diganti dengan suka bawang. No, sudah langsung. Jika yes, maka di sini kita kasih tuang bawang goreng. Ini kemudian baru ke sana. Itu bisa. Oke. Baik, tapi ini kurang detail memang ya. Baik, dia ini belajar lagi. Di bintang ini bagus ini. Beberapa skenario dipertimbangkan di sini. Apa maksudnya? Mulai proses ya, siapkan mie instan, ini bisa keluarkan mie dan bumbunya, ini proses siapkan piring, tuangkan bumbu, siapkan panci, isi panci dengan air, tunggu mendidih belum, ini sama seperti sebenarnya ya. Masukkan, siapkan saringannya kotor apa bersih? Jika kotor cuci terlebih dulu, kalau bersih langsung tuangkan mie ke saringan. Jika kotor cuci lebih dulu, selesai kemudian tuangkan mie ke saringan dan seterusnya. Oke. Jadi cukup itu ya untuk kali ini. Untuk tugas berikutnya untuk membuat project, harap diperhatikan hal-hal yang seperti tadi ya, panah yang harus jelas, kemudian jelas asal dan tujuannya, kemudian simbol yang harus konsisten, bahasa yang konsisten juga. Jadi apakah boleh pakai bahasa Jawa? Boleh. Karena saya kebetulan bisa gitu ya. Tapi biar memastikan semua bisa baca, kan lebih baik pakai bahasa Indonesia ya. Ya seperti itu. Baik, jadi itu perlu diperhatikan hal-hal mungkin kecil, tapi jika nanti Anda sudah mulai terjun ke membuat kode, itu bahkan kurang titik koma saja itu akan jadi masalah, atau kurung tutupnya kurang satu, sudah pernah mengalami mungkin di Excel, itu akan jadi bencana. Jadi, hal kecil kan, satu huruf saja kurang itu sudah berantakan. Kita perlu berlatih untuk teliti terhadap hal-hal kecil seperti itu di sini. Baik, sekian review tugas 1 untuk kali ini. Kita jumpa di materi berikutnya.